Hai, halo. Kembali lagi di konten Sudut Cerita, masih bareng gua, Aga. Dan kali ini sebenarnya narasumbernya narapida sumber. Amit. Gak bercanda. Jadi ini seru banget sih karena ini sebenarnya kalau dibilang teman lama, kalau dibilang teman baru. Jadi kita lagi datang ke kandang atau markasnya markasnya Persebaya. Bukan. Iya. Jadi gue lagi datang ke salah satu tempat barunya atau guanya nih. Tempat persembunyian. Iya bener, pas tempat persembunyiannya pasti teman-teman pada tahu nih sosok ini adalah seorang yang sangat menginfluence barista-barista untuk bisa berwisata kuliner saat malam hari. Maksudnya itu banyak. Jadi kadang-kadang tuh kalau Di referensi Surabaya banyak wisata malam. Kan gue lagi kenalin lu. Iya bener. Gue berusaha meluruskan, takutnya menceng gitu sana. Enggak. Teman-teman udah pasti tahu lah ya. Dia salah satu orang yang sering ikut kompetisi juga, salah satu orang yang banyak menginfluence teman-teman barista di Surabaya juga. Masanya banyak loh. Gila, lu bayangin ya, nih kalau dia ke Jakarta, orang-orang Surabaya dibilang, "Heh, lu ke Jakarta, temenin gua." Dateng. Itu loh, sekeren itu loh. Oke lah, ini dia Mas Anang. ini dia Mas Anang, Arif Blend. Halo. Rif, Yalah. pertanyaan pertama, kenapa Arif Blend? Kenapa nggak Arif single origin? Kenapa nggak Arif di Kev? Mungkin beberapa orang yang udah pernah tahu, teman lama pasti tahu. Gua dong. 2013-14 Aga bilang, Rif, coba deh lu cek di Instagram search Arif Barista. Banyak banget, ada 5 ya. Barista Arif. Tapi waktu itu nama lu kan siapa? Arif Barista ya? Arif Barista. Iya. Arif Barista Instagram. Iya. Kita ngobrol di depan grinder Tamrin. Iya, bener. Depan grinder. Jadi ini maksudnya grinder tuh grinder ya, bukan grinder aplikasi, bukan. Grinder nih. Iya. Jadi kita ngobrol di depan grinder. Oh, Rif, lu jelek banget namanya Arif Barista. Lu jangan gitu, lu bilang jelek banget. Gua nggak bilang jelek. Banyak. Ada orang-orang mengiranya gua tuh judgement banget. Enggak, banyak. Arif Barista. Iya, Arif banyak. Barista nggak pakai E. Barista Arif, Barista Ada underscore Siska Arif. E nggak pakai E. E-nya 3. Nah, terus lu bilang kan, Rif ganti dong gitu loh. Yang lu banget gitu. Apakah gua ganti nama saya Arif? Iya benar. Gue gibas lu gitu. Itu udah gue nama saya Aga. Ya waktu itu akhirnya di depan tempat kerja kita lama dulu di Tamrin, tanah itu. Tanah merah nggak apa-apa, santai aja. Tanah merah. Dulu staffnya diperbolehkan bikin blend sendiri kan? Oh iya bener lagi. Aga blend. Iya bener. Sandi Selaras blend. Iya. Jadi Gue inget banget waktu itu blendku iya. yang di hooper, yang di grinder. Itu kopinya kalau nggak salah dari Zimbabwe. Bukan. Oh bukan. Uruguay sama Pantai Gading. Oh itu yang Malabar sama Solok. Iya. Blend gue. Kelapa Gadung Pulau Gading. Bukan. Kelapa Gadung. Oh. Pantai Gading. Côte d'Ivoire. Jadi dari mana Malabar ya? Muncul aku bikin blend Malabar sama Solok, honey. Malabarnya natural. Kita ngobrol depan grinder kan, Iya. lu nengok ke grinder, Iya. ini aja kali Arif Blend. Iya, gitu. Saat itu juga harus ganti, karena nama Arif Barista dan Barista Arif underscore Arif apalah udah banyak. Iya. Nah udah bikin, tapi teman-teman yang nggak tahu biasanya tuh dikira blend itu blender. Oh iya? Smoothies. Oh. Arif smoothies. Ini pada nggak tahu Arif Koptar. Nanti ada nih, pokoknya ada fotonya di sini. Ini nih, Iya. Boleh gak gue masukin Rif? Boleh. Itu ada dari itu lepas tangan nggak mungkin jatuh. Jadi sebelum Soalnya lato-lato gue nyangkut tulang dia. jadi ikut leher. Nyangkut leher. Iya. Pas lihat Orangnya apaan sih? Apaan sih? pas lagi jadi ini kocak. Jadi dulu Arif itu kerja sebelum jadi barista yang ada di mesin-mesin specialty. Dia tuh dulu di kopi tarik ya, Kopi Tiam. Sebenarnya dia kopi Tiam. Gue tuh sampai sekarang masih nagih-nagih janji karena kita mau berencana mau bikin project kopi Tiam bareng. Cuman kan itu baru rencana ya. Nanti Tuhan yang menjawab kapan. Cuman gue keren. Iya, kerennya tuh gara-gara dia pernah ngirimin gue foto.
Jadi fotonya itu ternyata ini ada kompetisinya, kan? Ada kompetisinya. Satu master kopi tarik dari Malaysia atau Singapura didatengin sama ownerku yang lama, didatengin. Iya. Dia pemenangnya. Iya. Temanku disuruh naik di sininya. Iya, di sini nih. Aku di sininya. Iya. Terus Arif kan kok ada ganjel ya. Iya. Persnelnya gigi 3 mas itu. Gitu. Jadi 3 orang gitu toh. Aduh enggak. 3 orang nih. Enggak, terus satu atas. Oh, satu atas ya? Ini ya pemenangnya. Iya. Temanku di atasnya. Aku di sini kelendotan. Oh iya, jadi yang nuang tuh yang atas kan? Nuang semua. Oh, nuang semuanya. Nanti ada fotonya di sini lah, Tapi itu keren loh. Terus sensor lah mukanya lah. Malu aku. Enggak banget jamet. Lah, jamet kuda sih. Sekarang masih jamet sih. Enggak, bukan. Lu tau gak sih yang ada di TikTok yang rame yang dia joget-joget 3 galon? Ya itu kayak gitu. Rambutnya kayak gitu. Iya lagi, bener. Warnanya warna ini karat. Warna karat ya itulah. Di situ. Oh itu pokoknya berarti Arif Blend itu karena itu yang blend cerita kita di Tanah Merah itu ya. Benar, Tanah Merah. Tapi itu jadi sebutan buat orang-orang. Menurut gue tuh kayak apa ya, ketidaksengajaan yang kreatif. Ini gue bukan memuji ya. Bukan. Gak pernah lu musik. Enggak, gue pernah kata siapa. Lu gak gitu dong, ntar orang-orang lihatnya gue gak suportif. Maksudnya itu ketidaksengajaan yang menurut gue akhirnya jadi brand image lu sendiri. Bener. Sosok Arif Blend, orang taunya nih ya, kayak tadi gue posting nih, tebak sosok, gak ada yang bilang tuh Arif Rahman, gak ada. Arif Blend sama Arif Tit. Iya, Tit gitu lah adalah Arif. Soalnya Arif ini terkenal sebagai salah satu pemandu wisata kuliner. Gitu. Ya di mana-mana. Ya lu di Jakarta juga kan waktu itu sering, maksudnya kita kan sering makan sop kaki kambing Bang Anen. Bener, malam kan? Iya malam. Kultik. Bener. Kulit tikus. Bukan. Iya, gitu. Berarti Arif karena itu. Terus kenapa nih? Pokoknya kan gua kenal Arif tuh sebenarnya 2013. Ini 2012 ya? 12. Oh, 2012. Twitter. Iya, Twitter. Ya pokoknya ada nama Twitter gue apa? Gua enggak tahu. Lupa. Arif Macchiato. Oh iya. Oh iya. Sekarang udah enggak tahu. Arif lupa ininya tuh. Passwordnya? Arif Macchiato. Ya ampun. Manto juga dulu pernah ada. Apa? Manto Frappuccino. Kan dia kerja di Starbucks dulu. Manto Green Tea. Irma Rosetta. Iya bener. Ntar anak gua aku suruh bikin. Apa tuh? Hero Temper. Tapi lu ingat gak sih kita punya teman namanya Wahyu Nazar Amir. Oh anaknya. Jadi ini menarik nih. Beneran ini karena ngomongin nama ya. Kita punya temen namanya Wahyu Nazar Amir. Hari itu dia mecahin. Nah, jadi dia hari itu mecahin. Jadi waktu itu tuh kita punya brewing kan sekarang banyak nih brewing device. Kalau dulu tuh kita di Tanah Merah cuma pakai satu brewing device yang jadi satu sama di kantor. Namanya Kalita Wave lah ya. Tapi dia udah jadi satu sama di kantor gitulah. Nah, itu itu dripper harganya lumayan mahal lah ya. Waktu itu 2014 tuh 800.000, 850.000 itu mahal loh buat dripper. Terus dia nggak sengaja mecahin si dripper itu. Akhirnya pas lagi anaknya, iya pokoknya bentar lagi anaknya lahir. Iya. Tahu nggak? Terus habis itu anaknya dikasih nama Kalita siapa gitu? Iya, Kalita siapa? Pokoknya Kalita namanya. Ada Kalitanya. Iya, namanya Kalita anaknya. Kenapa ya namanya Kalita? Iya, soalnya kan gue kemarin mecahin Kalita. Beneran, anaknya dikasih nama Kalita. Itu untuk Kalita yang pecah. Iya. Kalau Cold Drip Tower. Iya, pajak lagi Cold Drip Tower. Wahyu, mohon maaf ya Mas Wahyu. Nanti kita interview Wahyu lah abis ini, seru. Itu pokoknya gue ketemu Arif 2012 di Twitter. Waktu itu maksudnya barista-barista tuh di Twitter kayak Vicky, aktif tuh. Terus akhirnya kita bisa satu panggung di 2013 dulu. Yang gue di Citos dulu di Surabaya. Waktu itu Mas Willy kalau nggak salah yang Surabaya. Oh, Ugi temanku. Oh, Ugi ya betul. Nah jadi ini cerita lucu juga. Karena gue pertama kali ikut kompetisi barista. Terus waktu itu gue menang di. Enggak, kita nggak ngebahas. Emang dibahas nggak di Mas Willy? Nggak dibahas nggak itu di Mas Willy? Oh ya, enggak gue nggak bahas itu. Dia nggak mau dibahas lah, seru nih. Nggak banyak kan? Nyokap gue juga belum tahu. Iya jangan. Iya pokoknya waktu itu
Kalau zaman 2013 itu barista kompetisi itu diadakan di 5 kota besar. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu ya, kalau sekarang kan kompetisi barista diadakan di 2 region, barat sama timur. Nah dulu itu di 5 kota besar, ada Surabaya, Jakarta, Jogja, Bandung, sama mana lagi? Bali gitu. Nah di Jakarta ada 75 peserta, di Surabaya ada banyak lah pokoknya. Nah kita itu yang top 6 doang yang diambil ke Jakarta ya. Benar. Dan dibayari semua akomodasi hotel. Jadi top 6 dari masing-masing region itu masuk ke nasional. Jadi bukan akumulasi skor waktu itu. Nah 2013 gue ketemu Arif pertama kali karena kita ternyata Arif mewakili Surabaya, gue mewakili Jakarta. Jadi kayak Miss Indonesia, tau gak sih? Enggak ya? Bukan Miss Indonesia, tau gak sih perwakilan mana gitu. Terus ya udah akhirnya karena dikumpulin di satu hotel yang sama, jadi semua peserta tuh dibikin asrama gitu. Tapi bukan asrama, dikasih hotel satu hotel. Tahu di mana hotelnya? Satu gedung di Cikini kan? Tugutani. Iya Cikini kan? Iya. Jadi pokoknya di satu hotel itu di-provide sama asosiasi untuk semua peserta mau dia dari Jakarta mau dari luar kota dikumpulin di situ. Tiap pagi dijemput bis baru kompetisi. Kayak Idol gitu iya. Waktu itu 2013. Seru sih gitu. Cuman kan ya itu dulu banget ya, dan kompetisinya juga belum sekompetitif sekarang. Ya. Dulu ya gue inget banget pertama kali gue kompetisi itu gue masih main blend-blendan tuh lu buat signature drinks. Iya, zaman sekarang. Iya sekarang udah canggih lah ya. Tapi masih ada juga yang pakai blender. Gue tuh dulu inget banget gue pakai chamomile tea buat signature drinks, tujuannya supaya bisa bikin jurinya relax. Kan nggak ada korelasinya sebenarnya sama kopi yang dipakai. Nggak bener, ini bener. Lu udah ketawa aja, kita belum sampai situ. Kita baru ngomongin relax tuh belum sampai situ. Gua signature drink gua shaker kalau nggak salah. Cuman pas lu udah nge-shake lu? Iya, ekstraksi kopinya keluar espresso nih. Aku kasih saringan yang isinya buah es batu. Kulit sunat. Kulit jeruk. Oh iya. Lu bisa keren itu, Rif? Iya. Dari dulu. Gila lu inspiratif banget. Iya kan pilihan 2 Kak. Lu kalau nggak ganteng harus keren. Gua nggak ganteng tapi harus keren. Yang bilang lu nggak yang bilang lu nggak ganteng siapa? Bini gue. Yang bilang lu keren siapa? Nggak ada. Jadi pada punya udah nggak keren, nggak ganteng udah. Aduh, tapi gue nggak tahu lu nih, lu kawin tuh gue nggak tahu lu. Nggak. Emang nggak ada yang tahu ya orang kopi? Nggak tahu. Jadi Arif tuh sebenarnya bukan, ini kita nggak ngomongin Arif deposito ya, enggak. Emang Nice iya? drive. Emang iya? Enggak lah. Enggak. Udah bocornya ini. Biar kayak itu. Enggak. Ada adegan-adegan nangis gitu di sini. Enggak ada. Enggak deh. Enggak. Lu nggak mau cerita-cerita sedih? Enggak ada. Enggak, itu waktu itu opsinya banyak. Tapi setelah lu dari Jakarta pulang ke Surabaya? Iya, lama. Oh, enggak. Meritnya. Iya. Lama. Enggak, Surabaya agak lamaan. Bukan dong, pas lu selesai di Tanah Merah kan? Lu ke CG Jakarta ya? Nggak Surabaya kan? Surabaya langsung. Oh, tapi itu berarti di situ kan, bukan momen pas lu di Jakarta kan? Enggak. Oke. Enggak, tapi gue nggak ngomongin merit, Rif. Gue mau ngomonginnya sebenarnya lebih ke arah kan gue datang ke sini nih, ke Visma nih. Emang gue nggak disuduhin kopi? Nggak, gue nanya aja. Iya sih. Ini tuh sebenarnya tempat apa sih? Rumah, Visma. Visma artinya rumah? Rumah. Oh, tahu nggak? Artinya rumah. Gue pikir tuh yang Visma tuh artinya singkatan. Salam perdamaian. Bukan ya? Visma itu, gua seduhin nih. Iya. Visma tuh apa artinya? Rumah. Bahasa Sanskerta. Oh, bahasa Jawa. Sanskerta tuh Jawa tuh bukan sih? Wisma sebenarnya. Wisma atau Visma. Oh. Dan banyak banget orang yang kesini yang kecelik dikira penginapan. Sering. Oh, karena lu sering. Karena muka penginapan, puas lo. Enggak. Tuh, enggak. Dia lagi itu ya. Padahal enggak dari namanya dari namanya kan Visma kan, dikira penginapan. Oh, tapi kan ada tulisannya Visma Coffee. Itu dia orang Indonesia. Tidak detail membaca. Ya? Visma tuh dari kapan deh? Berarti 2019 Februari. 4 tahun. Bentar lagi. Bulan ini. Udah 4 tahun. Tanggal 12. Selamat. Ya, Visma. Happy anniversary. Kan Bapak kesini waktu saya ini. Oh, itu. Gunting leher. Gunting Bapak kesini kan? Oh, itu. Ya, itu 4 tahun tuh. 4 tahun. Yang ada kompetisi kan? Bener. Oh, gue sama Manto berarti. Oh, udah. Lah, iya dong. Yang kompetisi Oh, bukan. Kompetisi Aeropress. Aduh, gue gak kesini dong.
kita juri bertiga, Ane, Antum sama Isman. Oh iya itu Nah, ini benar. udah 4 tahun yang lalu ya. Oh itu 4 tahun yang lalu. Terus kita kecapean. Iya. Kecapean minum. Udah dari cap cip cup milih aja. Jadi yang menang nih. Apaan menang? Kita aja capek milih. Kita capek milih. Ya maksudnya. Ya waktu itu. Ya. Enggak capek, cuma maksudnya kebanyakan kopi. Jangan bilang capek dong. Enggak. Gue kalau ngomong capek tuh, lu nggak pakai timbangan jadinya? Belum. Iya. Lu tau gak ini nama alatnya? Ori. Bukan, sorry. Namanya orisinil. Origami. Ini ada kopi. Apa nih? Ini sebenarnya tadi udah disiapin sebelum kita syuting. Gimmick aja. Iya, gimmick aja. Kopinya Ini siapa? kopinya Elika Lifty. Elika. Ini Eugenoides sama apa ya? Aku lupa satu. Sudan Rume. Sudan Rumi. Ini yang juara 2. Sama dong kayak lu. Iya, lu juga. Kita pernah juara 2. Kita pernah juara 2. Gimana rasanya jadi juara 2, Rif? Tanggung. Mending juara 3. Iya. Teman-teman mending ngerasain juara 3. Manusia tuh tempatnya kurang. Udah kasih juara tinggal 2 nih. Atau sama 2 nih. Iya. Masa tuh nih pasti nih. Satu pasti nih. Gitu lah. Aku grade dulu ya. Grade di bawah. Coba jalanin grader. Iya. Kita nyari talinya dulu. Ada. Ini grader keren banget sih. Lihat deh. Gue capek banget kalau sama dia ini. Nyala mesinnya. Gitu. Tadi ada yang ini kelipan apa gimana? Ay, gila baunya. Eugenoides. Ini ada tamu dong. Sini kasih yang enak-enak. Ntar kalau nggak dikasih yang enak, tadi enggak, lu mau ngasih gua kopi apa tadi? kan belum on. Belum on cam. Kalau on cam agak pamer sedikit ya agak. Tapi kan mereka juga kadang tahu ini beneran atau enggak. Bener. Mana? Itu ada biji kecil-kecil. Loh, kan kalau di Tokped Enggak biji kecil. enggak gua gitu. Bukan ya? Bukan. Ini beli di Tokped itu. Bukan. Oh, bukan. Allahu Akbar. Semoga kamu yang jual Eugene palsu. Udah, ini Ya kita biar lagi. orang pada bohongin. Tapi ada kemarin ada cerita. Semoga kamu yang jual Eugene palsu, saya kecipratan uangnya. Iya benar. Ya gitulah, kemarin menarik. Nah, berarti lu pertama kali nyobain Eugene kapan, Rif? Ini Eugene kan kopi-kopi Tahun lalu. kopi yang dinarasikan sebagai kopi termahal di dunia kan, katanya. Bener nggak sih saat itu sampai 35 juta? 50 juta. 50. Sekarang udah turun jadi 20 juta per kilo. 50 juta, tapi per kilo tuh menurut gua apa itu? Overrated banget. Iya. Tapi lu pertama kali nyobain Eugene tahun lalu. Tahun lalu. Gua pertama kali cobain Eugene, lu nggak mau nanya gua kayak gitu? Iya, lu kapan? Oh iya. Biar tektokannya enak. Iya, benar, Soalnya kita bisa host bareng. Kurang briefing. Iya, organik. Gue pertama kali nyobain Eugene waktu gue diundang podcast sama Fahri Murad. Jadi Fahri nanya gini, "Gak, lu mau dibayar apa?" Gue mau dibayar sidra. Nggak, maksudnya gue mau dibayar. Gue mau. Bener. Gue jadiin caption Instagram gitu. Jangan di itu ya. Jangan dipotongnya yang gitu. Bukan. Bener terus. Enggak, gue. Iya, dibayar. Fahri nanya. Ya. Ya kan, Ri, ya udahlah, lu kan podcast awal-awal, nggak usah pakai bayar-bayar lah, kita kan teman ya nggak sih, gue bantuin. Emang lu temenan sama Fahri? Temen lah. Oh iya. Lu kemarin nggak teman, masa ngasih Fahri? Antum? Enggak. Ri bercanda nih. Iya, jadi di podcast itu tuh gue minta, Ri, boleh nggak kalau gue sediain Eugene aja? Gue penasaran banget karena waktu itu kebetulan full Eugene. Karena kebetulan waktu itu podcastnya di Long Road. Oh. Ya, jadi satu gelas harganya 400.000. Ya Allah. Ya, tapi kan bukan duitnya Fahri, duitnya Mas Yudis. Fahri mah nyeduh aja. Gitu. Lu beneran nggak sih nyeduhnya? Bener. Hari ini 15 gram, saya pakai rasio 1 banding filling. Feeling aja udah. Iya. Ya, bagus. Sekarang aku tanya, orang Indomie di warkop enak kan? Jadi nyuduhnya pakai filling nggak pakai timer? Iya bener. Gue tuh sebenarnya sengaja sih tadi Rif minta lu nyeduh di kamera nih. Siapa tahu nanti kan seduhan itu kan sebenarnya harus menggunakan air yang sangat berkualitas ya. Benar. Siapa tahu nanti kayak ada 1 botol air di sini untuk sebagai placement gitu loh. Benar, Jadi benar. ya semoga teman-teman yang punya brand-brand mineral water yang mau coba kita gunakan sebagai salah satu air untuk
menyeduh ya bolehlah nanti tolong masukin sini sebagai placement, bisa lah nanti ngobrol sama Salsa ya. Bener. Gitu. Karena air tuh kopi yang enak itu 98,8%-nya pengaruhnya dari air. Tuh dengerin nggak ini? Haji Arif bersabda. Foundation. Haji Arif Foundation bersabda. Tapi lu pernah gak sih kayak ada kopi yang sampai sekarang menurut lu jadi lu keinget-inget terus gitu dari pertama kali lu terjun di kopi gitu ya? Ah, nih kopi gue pengen nemuin lagi gitu. Ada nggak? Kayak nih kopi Lokal atau ya terserah mana lokal aja. atau SLGJ? Bukan. Gimana? Kalau Indonesia Apa aja lah pokoknya yang dua ya, boleh ya? iya boleh. Kalau lokal 3 boleh. Lu mau jualan ya? Enggak, kalau lokal Malabar Natural waktu Oh, zaman dulu awal-awal ya. Iya. Malabar bener. Natural. Iya. Nggak tahu sekarang sama atau enggak rasanya. Udah susah kayak nyari Malabar Natural. Saat itu kan yang jual Malabar Natural cuman kita Tanah Merah kan. Benar. Maksudnya bukan berarti kita memonopoli source ya, enggak. Tapi waktu itu tuh belum banyak orang yang menjual kopi dengan origin Malabar Natural 2013 akhir ya. 2013 akhir. Ya pokoknya pas Tanah Merah lah. Tapi itu emang enak banget sih. Gua akuin itu enak banget. Itu antara kopinya yang enak apa roaster kita yang jago waktu itu ya? Aiden Iya. Broderick. Itu kalau lokal. Kalau luar? Sylvia. Hah? Sorry, Sylvia itu nama kopi ya, bukan nama orang. Ntar dikiranya nama orang lagi. Sylvia 90 plus. Oh ya bilang yang bener dong. Sylvia. Emang Sylvia namanya? Sylvia. Oh. Bukan Persi. Kak Sylvia Feranza. Oh, iya. Bukan. Sylvia. Oh. Yang dipakai Hirosan waktu dia juara satu. Di lokal. Dia pakai bukan dong. Dia 2018 nasional. Oh, dia pakai Sylvia. Bukan dong. 822 apa sih yang Oh ini apa sih? Ya itulah pokoknya. Geisha Village. Bukan dong. Hero tuh pakai Oh, itu 90 yang di plus. World kan? Oh, yang di World. Yang di World pakai punya si Tetsu kan? Oh iya. Ya, Yang waktu lokal di Indonesia yang final nasional pakai Sylvia. Oh iya. Oh. Untuk waktu itu mau aku bawa untuk IBC 2018, cuma Kopinya dikit. banyak, kopinya dikit. Jadi lebih cocok dipakai Hero. Ini gue coba ya. Kebalik sini. Dan tumpah blepot. Oh. Ini beneran izin sih. Rasanya kayak es teh manis ya? Bener. Ini es teh. Kayak Lu nggak mau coba? Nggak dong. Hah? Nggak mau coba dong? Mau dong. Nih, tar lu. Lu mau coba nggak? Mau. Tapi kayak kurang disuruh deh. Mau coba deh. Lu mau coba nggak? Pergi. Covid lihat lu ciper kan? Aduh, gua kalau Marif nggak bisa jaim nih, gua sorry banget ya. Covid dia iya, gua mending mundur deh. Ini kalau bentar gue yang ngasih, kalau misalkan di podcastnya orang HS Production tuh ada Iya. yang namanya Yanti gitu. Oh iya. Kelihatan aja doang. Iya. Ini salsa. Ini salsa. Nggak boleh Salsa. kelihatan orangnya, salsa. Salsa. Sini. Salsa. Gimana? Nih, putih banget kan salsa tangannya. Makasih. Besar ya, Rif? Enggak, maksudnya Nggak. ini apa? Kalian Suara. semua kalau lihat salsa, creamy texture. Creamy texture. Putih banget kan? Teksturnya. Harus gitu, texture. Oh iya betul. Salsa ini, aduh. Iya. Semoga istri gua nggak lihat. Tenang aja. Nggak lihat podcast ini. Berarti besok-besok berarti kita jual salsa aja ya, Toh ya? Iya. Gimana? Iya. Iya. Boleh. Menarik juga nih. Kelihatan tangannya doang. Set. Tangannya doang. Berarti lokal Malabar, luar tuh si Sylvia 90 plus. Tanaman Geisha. Ya, 90 plus. 90 plus kemana ya sekarang ya? Apa kabar ya? Iya. Tapi terakhir gue liat postingan 90 plus tuh ada salah satu brewers dari Greece, Yunani. Dia pernah pakai 90 plus. Terakhir gue liat postingannya. Itu nggak tahu ya, ada hubungan apa 90 plus sama orang-orang Yunani. Selalu ya. Terakhir kan si Mikalis dan lain-lain juga Mikalis. semua pakai 90 plus ya. terus agak versi tua apa pakai juga. Asal Agnieszka. Stefanos Domatiotis kan. Stefanos. Oh, Iya. agak kalau tua gitu tuh. Oh gila. Tatuan gitu kan. Ya Stefanos ya tuh, keren sih dia. Berarti itu. Lu sampai sekarang tuh kayak masih terngiang-ngiang untuk mencoba mencari karakteristik kopi itu lagi gitu, Rif? iya. Masih. Dia, let's say dia, itu kopi mahal banget gitu. Lu beli nggak tetep? Kayak misalkan, oke Sylvia nih ada lagi nih. Berapa juta tuh? Iya, gue nggak tahu. Misalkan let's say harganya 5 juta sekilo, lu beli? 5 juta masih bisa beli lah. Masih mampu lu beli? Oh. Enggak, maksudnya dengan rasa kayak gitu. Ya, tapi sekarang juga gampang kan jual-jual kopi yang memang karakteristiknya canggih, nggak juga? Iya. Jualannya Iya. lumayan gampang. Bukan lumayan gampang sih, segmented sih.
Ya, ada orang-orang yang memang pengagum kopi-kopi nyender gitu ya. Asli. Ya, Asli. kopi-kopi nyender ada aja ya. Asli. Sekarang tuh maksudnya kopi-kopi yang dijual cuma 18 gram. Kemarin kayak di Long Road ya. Eugeniodes nih dijual satu saset 500.000. 15 gram. Wah. Ada yang beli banyak Itu gitu. sampai Andiva tahun ini nggak umroh. Salah kos juga. Andiva. Iya, tapi menurut gua menarik sih, sekarang industri kopi itu banyak orang yang udah mulai teredukasi sama kopi-kopi kayak gini tuh bukan kopi yang diminum sehari-hari gitu. Jadi kayak kopi-kopi yang harus diminum tuh saat apa ya, kita lagi mau minum. Gimana sih? Jadi kopi-kopi yang mau kita minum saat kita lagi mau minum. Ya mohon maaf, semua kan kita kalau mau minum kopi. Bener juga. Oke, menarik. Berarti lu balik ke Surabaya itu tahun 2000 setelah Tanah Merah dong pasti kan? 16 kalau nggak salah. 2016. Sampai sekarang lu akhirnya 2019 lu bikin Visma. Terus ini jadi destinasi terakhir lu nih berarti. Maksudnya lu kayak Oh enggak, pengen lagi punya sesuatu. brand lain atau Visma lu kembangin? Belum tahu ya. Belum tahu. Oh, pengennya sih bukan kopi ya. Oh, gue tahu Rif. Apa sih? Cuci steam. Cuci steam? Iya. Cuci baju. Cuci steam. Motor. Iya. Oke. Ntar gue bikin kontennya, gue udah punya mesin nih, gue baru beli. Iya. Baru beli. Nah, lu pernah nggak? Jadi lu pernah nggak sih waktu lu lagi buang air, kan itu keras tuh. Lah, ilah. Gue latu-latu gue berdarah dikit. Pernah. Pernah ya? Kayak Tapi biasanya jadi pas lu pencet gini, kenceng banget tuh. Padahal kan kalau saya Kalau kalau di dimainin der. Enggak, maksudnya ininya dimainin iya ini kan. Iya. enak deh. Arif tuh waktu pertama kali dia ke Jakarta. Lata dikit. Apa tuh? Lata. Kan lu kagetin kan? Oh iya bukan. Apa tuh? Yang enak deh itu lata. Iya lata. Bukan. Arif tuh waktu ke Jakarta pindah ke Tanah Merah itu kan sebenarnya ceritanya mungkin belum banyak yang tahu. Udah tahu ya. Di Willy udah ada ya. Yang gue bajak lu ke Jakarta. Enggak ada. Ya pokoknya maksudnya gue ketemu Arif 2 kali kompetisi sampai akhirnya kita kompetisi bareng di Bali. Ilak. Latihan. Itu ilak pertama di Indonesia 2014. 14 sama Kaptester barengan. Iya bareng, tapi waktu itu kita ikutnya ilak kan? Ilak. Top 6 kita. Jadi gue top 6 sama Arif. Juara satunya Joni, waktu itu juara 2-nya gue. Lu? Iya betul. Arif juara 3 ya? 6. Hah? 6. Juara 3,5 itu 2015. Oh, jadi dari dulu sebenarnya lu udah nggak juara? Enggak, maksudnya Enggak, itu gue selalu positive thinking. Mungkin juri masih pengen lihat gue tiap tahun kompetisi. iya benar. Padahal ya duit gue habis ya. Duit gue tahun ini nggak ikut. Terus gue ketemu Arif, ketemu Sandi Selaras, Ketemu Vicky. Di situ kebetulan waktu di Tanah Merah kan pertama kali itu gue pernah ngobrol sama lu kan. Gue pernah mau bikin tim yang ibaratkan Avengers-nya di kopi lah. Ceritanya waktu itu tuh kayak pengen ngambil yang jago-jagoan, yang punya karakter. Tiap kota lu ambilin. Iya, rencana ya. Jadi punya. Udah kejadian, bukan rencana itu. Emang ya kejadian? Udah kejadian. Oh, ya gue mau bikin Jogja, kayak semacam Jogja, Vicky, Bali, Sandi Iya, Selaras. Sandi Selaras benar. Surabaya lu. Mau bikin kayak semacam Avenger. Kayak Kroya nggak Kroya? Keroyong enggak, mepet dulu. Ya, oke. Jadi mau bikin semacam Avengers gitu loh. Jadi maksudnya bukan sama-sama powerful enggak, tapi masing-masing saling mengisi karakteristik dari teman-temannya gitu. Nah, kita pernah bikin kelas barista juga di Jakarta waktu itu, sampai gue tuh kita mensertifikasikan diri kita sama sama siapa Nick Rosenthal waktu itu ya, supaya kita bisa ngajar. Seru lah, maksudnya perjalanan gue sama Arif waktu di Tanah Merah itu ternyata bikin gue makin melihat perspektif luas tentang banyak hal ya, selain customer, ya Arif ya. Hah? Kenapa? Nggak apa-apa, lu ngomong customer gue langsung lucu aja. Oh iya, emang ada masalah apa sama? Enggak, waktu itu kan yang desain itu. Mau saya buka di sini tuh? Enggak dong. Enggak dong. Kita selalu dekat sama customer. Iya, selalu deket kan. Customer kita anggap sebagai king. Kebalik. Customer adalah Ian Kasela. Ian Kasela siapa? Vokalisnya siapa? Bener. Ya gitulah pokoknya. Jadi perjalanan selama di Tanah Merah itu ternyata banyak perspektif baru yang akhirnya
Ya. Gua setelah lulus dari Tanah Merah, Arif lulus dari Tanah Merah, kita ngerasa banyak pelajaran yang kita bisa aplikasikan di journey kita selanjutnya. Kayak Arif bikin Visma akhirnya. Bapak Aga ini guru saya. Nggak ada. Banyak guru saya, tapi kepala sekolahnya bapak. Jadi tuh waktu di Tanah Merah gue sering banget diajarin sama Arif. Kebalik. Enggak, Awal nih. sering diajarin sama Arif untuk kayak jangan kerja terus lah. Sekali-sekali chill, relax gitu. Lemesin badan gitu kan. Maksudnya ini jadi relax olahraga. Lo inget gak sih waktu kita tahun baru kita di Yang mana outing bareng? Enggak, bukan. Outing kan? Iya. Yang tahun baru ngapain? Tahun baru yang di Tanah Merah doang nggak bisa keluar nonton Spider-Man. Oh iya tuh. Itu apa lu nggak sih? Ada. Tahun baru kita rencananya mau nonton kembang api, tapi akhirnya kita nggak bisa kemana-mana karena di jalan ditutup. Akhirnya nonton Spider-Man di Tanah Merah. Spider-Man beneran, beneran Spider-Man. Iya, Spider-Man beneran. Yang jaring-jaring gitu. Iya. Pas, tapi yang nggak lulus sensor. Spider-Man-nya nggak lulus sensor. Jadi waktu aku di Jakarta 3 bulan, bayangin orang Surabaya nggak pernah ngerti Jakarta 3 bulan. Diajak bapak chill di salah satu apartemen, itulah ownernya kita lah. Iya. Bapak masih naik motor nih. Oh iya, Ini cerita nyata, tidak dikurang-kurangin apa segala macam. Kita minum wine botol nggak berhenti. Ada 10 botol kali ya. Soalnya sambil ngobrol nggak berasa. Kepala di kaki di kepalanya orang. Nah, kita nggak tahu nih. Aku nggak ngerti jalan Jakarta sama sekali. Agak kemabukan, mabuk banget. Motornya masih Supra putih. Iya, Supra X. Kita turun. Rif, lu yang bawa motornya, gue nggak ngerti jalan. Udah, ikut gue. Aku yang bawa nih. Gak mana gak lurus terus sampai bego. Ini nggak sumpah. Lurus terus sampai bego. Dia gitu terus. Iya gitu. Ini banyakin kemabukan loh. Dua-duanya udah mabuk. Lurus terus sampai bego. Iya. Kayak ini belok kemana? Lu dibilangin bisa nggak sih Rif? Lu udah bego. Lu udah nggak beneran nih. Lu udah bego belum? Belum. Ya udah sih lurus. Udah bego belum? Udah belok. Kok ya bisa nyampe? Kita semua mabuk. Kok ya bisa? Gue pagi-pagi pas bangun, udah kita selamat. Kita selamat. Itu udah kaki di kepala, kepala di kaki. Itu beneran kayak kasus. Itu beneran kasus. Kok bisa ya Rifki kita nyampe? Iya, makanya aku nggak ngerti jalan Jakarta. Dia udah lu bisa dibilangin nggak sih Rif gitu? Iya. Itu malam banget. Pagi malah ya. Jam 2. Iya. Tapi Surabaya tuh menurut lu gimana Rif? Maksudnya industri kopinya saat lu pulang ke Surabaya 2016 kan pasti dulu itu kan specialty coffee cuma dikit waktu itu. Dikit kan gitu pakai jari lah ya. Maksudnya beberapa doang yang punya keberanian untuk buka specialty coffee. Nah, kan sekarang kalau gue lihat udah banyak. Banyak banget gitu ya. Mungkin bisa dibilang masih bertambah. Apalagi lu sebagai roaster. Enggak ada orang ke atas. Oh. Aman. Ini lagi shiatsu di atas. Ini kan pegangan. Ini buat pegangan di sini. Enggak bisa buat pegangan enggak jatuh. Kok tahu? Nyampe mana tadi kita? Itu pokoknya. Nah itu industri specialty di Surabaya. Gua kan waktu pertama kali, beberapa kali ke Surabaya kan ingat gak sih lu waktu kita diundang cupping di salah satu brand yang ada birnya juga, kita bawa Tanah Merah. Waktu itu cuppingin itu kan juga ternyata audiensnya lumayan ada orang, maksudnya ada yang tertarik gitu. Ada, tapi masih selektif. Masih sedikit gitu. Nah kalau sekarang tuh gimana? Lu kan juga roaster kan, lu pasti supply juga kan. Lu supply-nya kan nggak cuma ke Surabaya kan, Kalimantan ya kan? Kalimantan banyak banget. Banyak banget ya? Kok bisa? Ya alhamdulillah, buka rezeki. Sama orang udah makin sadar kopi yang bagus itu seperti apa. Oh gitu. Oke ya. Gitu. Ya udah. Gitu. Gimana jadi? Waktu itu pas pulang ke Surabaya, kebetulan Janti. Salsa. Salsanya doang nih. Asik deh. Tanya doang ya. Iya. Oi, salsa, makasih salsa. Ini nih. Kalian semua harus kenal salsa. Ini chicken wing gue jadi. Salsa tuh enak banget. Enggak, maksudnya tomato salsa. Oh iya. Salsa. Jadi pas aku datang ke Surabaya kan waktu itu mau buka Common Grounds kan. Kita pop up Common Grounds di salah satu mall. Kita buka serving. Wah, komplain banyak banget. Kopi kok asem. Oh ya? Kopi kok asem. Kopi kurang panas.
Pesan macchiato keluarnya kayak apa? Loh ini bukan seperti Iya, maksudnya masih mereka gede. Bener, kayak gitu. Sedih banget waktu itu 2016 ya. Gitu. Tapi makin kesini, makin kesana. Makin kesini, makin kesana. Masih. Gitu. Makin kesini, makin kesana. Makin banyak lah. Tapi masih ada juga yang kurang gitu suka specialty coffee. Tapi maksudnya jadi makin seru gak sih kayak market di Surabaya? Seru. Berarti kalau sekarang tuh marketnya makin kesini makin kesana. Makin kesini makin kesana. Lu kalau jadi gua jadi lu. Gua udah 2 dong. Iya bener. Kalau jadi gua udah 2 dong. Gak bisa. Kan lu jadi gua. Oh iya bener. Jadi ada gua sama gua jadi lu. Enak. Kerjaannya makin ke handle kayak janji-janji bapak tadi malam. Wes lu besok gua ke tempat lu besok pagi. Karena datang lagi. Ini kebiasa. Semua tahu. Saya teman agak udah lama banget. Besok gua ke tempat lu ya pagi. Sip. Ntar ada datang lagi. Coba besok ke pagi ke tempat lu ya. Iya. Coba lagi. Ya. Terus pulang-pulang gua tadi janji ke berapa orang ya? Kita kemana aja ya besok ya? Ini mohon maaf, tadi aja jam 11 janjinya. Tapi alhamdulillah, antum telat. Kenapa? Jadi aku bisa Jumatan. Kayaknya Jumatan. Ya, nggak apa-apa. Aku lupa kalau Jumat ternyata. Tadi kita mikir ya, ya? Biasa. Iya. Rif, jadi kalau di Prisma nih biasanya Agak seret deh. Hah? Seret? Iya. Mau Ada? minum? Ada emang? Ada. Ya coba. Salsa? Iya. Salsa? Iya. Mau minum? Ya tepuk tangan ini salsa. Iya, tepuk tangan, nggak apa-apa. Kayak biasanya tepuk tangan. Ya Allah, ini salsa Tuh, nih. tangannya tuh. Ya ampun. Ya ampun. Waduh, bahaya ini. Rif. Ini apa? Tisu. Itu apa? Ya itu. Maksudnya tisu sulapan. Ya maksudnya yang gur. Iya. Kebakar sini gue. Iya udah dia pernah. Waktu itu. Dia dulu jago sulap sa. Dulu. Enggak, tapi sekarang masih beneran suka. Dia suka jago sulap. Kadang-kadang kalau misalkan dia shift pagi dia suka ngilang. Enggak gitu. Iya. Sulap jadinya. Gue bisa bikin apalagi sulap terhebat gue adalah bikin perut cewek rata jadi ada lekukan gede gitu. Nah. Lama lagi ya. Iya. Benar. Gimana tuh caranya tuh? Bisa tiba-tiba abis disulap sama Arif jadi ada bentuknya gitu badannya. Itu kayaknya semua orang juga gampang deh ya. Pakai satu metode. Iya. Gue tuh udah ke Surabaya udah beberapa kali lah. Tapi gue pernah punya. Lu kayak Surabaya itu rumah kedua lu ya? Enggak juga lah. Gue lebih sering ke lebih. Gue sering banget lu Surabaya. Gue nggak tahu kenapa orang Surabaya itu suka banget undang gue. Iya. Kenapa ya? Gue kok bosen ya kayaknya. Iya, gue juga bosen ya. Iya, kenapa? Iya. Gue liat lu. Iya, tapi janganlah. Cepet tahu rezeki gue di Surabaya. Alhamdulillah. Enggak kayak tiap kali lu kesini, Rif kemana lagi ya gue Iya, belum. bener. Kayaknya udah semua gitu loh. Semua tuh maksudnya kemana? Kuliner, all Iya. about kuliner. Enggak ah, lu belum Kuliner ajak. pagi, siang, malam, Yang kemarin lu kirimin gue di Instagram itu belum lu ajak ke situ. Enggak, maksudnya bukan, itu kan lu Ada satu makanan Iya, orang yang di review makanan. Jadi salah satu tempat makan Iya. yang apa? hamburger kan? Iya, Iya kan? intinya apa? Visi ya? Apa? Bukan visi. Motonya itu treat like a king. Oh iya. Oh iya kan semua juga gitu kan, Iya, customer adalah raja. Customer adalah Ian Kasela. Iya benar, raja benar. Oh gitu. Jadi udah bosan lo sebenarnya ngajak gua kemana-mana. Bukan bosan, kita hilang tujuan mau kemana. Tapi nih ya, kan gue tuh kan sebenarnya punya keluarga jauh lah di Mojokerto ya. Ini jadi bokap gue kan kebetulan dimakamin di Mojokerto. Oh, bokap lu udah meninggal. Udah. Ditanam dong. Iya. Bokap atau ubi? Astagfirullahaladzim ya Allah. Bokap gue juga. Oh iya kita yatim. Iya udah siap. Iya yatim. Peace. Maaf ya, Dak. Gak apa-apa. Iya, udah dikit kan bapak kita sendiri. Bapak gue sama Bu Farif di sana lagi prep tuh. buat kompetisi. Iya, prep. Kita nggak mau sedih. Bener. Berusaha untuk tegar. Iya bener. Ini kalian semua pulang, aku kalau sholat ya nangis. Iya bener. Nah jadi waktu gua ke Mojokerto, Ke Surabaya dulu. ya ke Surabaya Ada dulu, waktu lebih. iya ada waktu lebih, terus gua pengen nyekar ke Mojokerto. Jadi gua mau nyekar bokap ke Mojokerto, gua ngajak Arif. Ya dong, kayak Arif temenin gue yuk nyekar bokap di Mojokerto. Sebenarnya tujuannya bukan minta temenin doang. Ya, bentar. Itu dulu terus. Tapi
jadi translator. Di translator. Nah, agak nggak nge-briefing aku dari awal. Ya udah, aku datang terus ya udah agak sama nenek atau saudara itu? Itu ya, saudara juga. Saudaranya sih. nenek lah ya. Iya. Ya aku berusaha menjauh dong. Aku kira intens. Agak ngobrol tiba-tiba mukanya agak panik. Rif, jangan jauh-jauh. Gue nggak ngerti bahasa Jawa. Gue diajak ngobrol 20 menit isi bahasa Jawa. Kok nggak ada subtitle di bawah ya? Akhirnya gue kepikiran untuk Rif, sini jangan jauh-jauh. itu menurut gue epic sih karena kan gue nggak pernah ketemu sama keluarga gue yang itulah. Maksudnya ada nenek, Adiknya nenek lah. temen nongkrongan nenek gue lah dulu. Ya jadi kayak temen nongkrongnya nenek gue itu kan mereka waktu itu sempat kayak Cuci suka ayam? ya, Nongkrongnya? bukan. Oh, aku kira Ya, nongkrong cuci ayam. mereka tuh kayak ya nenek-nenek muda gitu lah. Nenek muda tuh gimana coba? Nenek muda. Nenek muda. Ya, maksudnya nenek-nenek gaul gitu, nenek-nenek Nenek muda. gaul area Mojokerto. Area Mojokerto. Itu Trawulan ya, Rif? Iya, Trawulan. Bukan Mojokerto kan, Trawulan ya. Agak jauh dikit. Iya. Tempatnya agak itu deket sama itu loh, patung. Patung Buddha tidur. Udah tidur. Iya. Katanya kalau malam bangun Bukan. Kan Lu jangan tidur bikin terus. mistis lu ya. Tapi itu patung Buddha tidur terbesar di Asia. Asia. Beneran nanti kapan-kapan gua ajak ke sana ya. Ayo. Nyakar bokap gua tapi Ya, Nih ada cerita lucu lagi. Aku dari Wahyu kalau nggak salah. Kan pernah diantar Bapak Wahyu juga. iya bener Wahyu udah Agak udah duduk doa lama salah makam. Yang inget makamnya malah Wahyu. Enggak soalnya kan Sama kalau semua. bukan orang iya kalau menurut orang Jawa itu katanya makam tuh nggak boleh dirapiin. Nggak tahu ya gue kenapa ya. Tapi bener gak sih? Bener. Katanya makam orang Jawa ini ya ceritanya orang Jawa Kuno. Ya tua lah ya. Tua. Katanya tuh makam nggak boleh dirapikan gitu. Apalah segala macam. Oh ya tapi boleh dikasih nisan baru. Cuman karena udah rata nih kan kuburan gini ya. Udah rata nih. Ya gue doa Doain orang aja lain. dong. Ternyata Orang lain di sebelahnya. Bapak gue di sini ternyata. Gue nggak tahu. Yang rata si Wahyu kan? Wahyu. Enggak, ini bukan nama bokap lu. Lah iya salah. Ya udah doa ulang dong, kan gak ada salahnya. Waktu gue ingat benar tuh. Lebaran agak gak semangat kan lu kan? Itu waktu itu. Iya, 2013, mau lebaran. bro. Iya waktu itu Iya. mau lebaran kan meninggalnya kan. Bener Yang pas. lain kayak ada sedikit euforia lebaran, agak duduk di kursi pojok sofa dekat Iya. kaca Marostri. Iya. Kayak, enggak lu ngapain sedih? Enggak, Rif, gue gak punya duit. Iya bener. Gue kira sedih karena bokap. Itu salah satunya, Rif. Yang lebih penting gue gak punya duit sekarang. Iya, itu pernah ada momen kayak gitu. Itu beneran tuh. Ayo percaya, kalian semua agak pernah gak punya duit? Ih, pernah lah. Ya waktu dulu. Ya sekarang juga maksudnya kan ya lagi cari ini kan cari duit nih kayak gini-gini. Jadi kalau misalkan kayak ada brand-brand yang bisa masuk ke sini nih, ya bisa lah kita manfaatkan lah ya gitu ya. Semoga bisa mensupport barista Indonesia lah. Iya, benar. Alasannya gitu. Support. Tapi ngomong-ngomong soal kuliner Surabaya nih, Rif nih. Kan lu waktu di Jakarta pun sebenarnya lu udah aktif berkuliner. Ya, gue tuh dengar istilah-istilah salah satu tempat yang ada, maksudnya yang nuansanya tuh merah tuh ya, tau gak sih? Area Kaping tuh kan. Ya kalau Kaping kan maksudnya lampu-lampunya. Kan juga banyak yang merah. Ya gitu. Nah itu kan juga dengar dari lu kan. Maksudnya yang ternyata di situ hospitality bagus banget. Service Itu. bagus banget. Iya. Nah lu maksudnya kapan tobat sih? Maksudnya kapan? Udah. Oh udah ya. Enggak, maksudnya aku nggak perlu tobat karena nggak pernah kesana. Oh. Kan itu cuma cerita orang-orang. Ini aku meluruskan. Bener. Nggak, ini kita ngomongin apa sih? Nggak tahu, kuliner. Iya. Kuliner Kaping kan. Iya, Kaping. Yang Iya, mucilage Iya. bisnis itu. Kalau orang Kaping, orang Kaping pasti tahu mucilage. Tuh kalau daging buah. Lendir buah. Lendir. Iya, daging ya. Mucilage. Iya, kan Kalau misalkan yang nonton ini bukan orang kopi, kalau mangga kan manis tuh, kan ada lendirnya. iya. Nah, itu mucilage-nya mangga. Iya. Jadi kalau mau rilis the mucilage, Iya. waktu itu di Jakarta ada nama tempatnya lupa, cuman warna itu merah. Iya. Kita nyebutnya Red Room Drying Facility. Iya, Red Jadi Room. untuk mengeringkan mucilage. Tapi memang ada Red Room tuh yang mengenalin kalau nggak salah 90 plus deh. Beneran, Red Room. Jadi warnanya merah. Gitu. Ya, itulah pokoknya ya. Maksudnya ini kuliner. Kan gue di Surabaya. Jadi waktu gue ke Surabaya sama Ica pernah nih. Kita waktu itu emang kan ini bosen juga ya sebenarnya kan. Lu kalau ngomongin masalah Surabaya kan gue pasti nyarinya Arif. Jadi kalau di Surabaya udah pasti Arif mau makan nih lapar gitu ya. Pernah nih ada kejadian Sampai kita waktu aku kehabisan opsi makan. ya, gue cuma pengen bilang, Rif, gue pengen makan bebek deh.
Lu baik sih emang, lu nganterin gua sama Ica waktu itu makan bebek. Bener. Enak. Bener, Ya. namun akan tetapi Ya. salahnya di mana saya? Nggak ada salah. Cuman memang agak emosi aja. Soalnya gini, jadi saat itu memang kebetulan abis ada kegiatan seharian. Wah, lagi BM banget, pengen makan bebek. Kata Arif, nih ada bebek enak banget. Oh iya, di mana Arif? Adalah deket, ikut aja. Ya udah, ikutlah jalan. Terus udah 1,5 jam kok nggak nyampe gitu ya. Ini makan bebek di mana sih Rif? Ada. Melewati Tiba-tiba jalan jembatan paling panjang di dunia. Kok di dunia? Di Jawa kali ya? Nah, pas jalan nih, terus gue di mobil nih, gue liat kanan kiri, kok Laut. ini laut ya, kok ada jembatan panjang nih, gue lagi di Palembang apa bukan gitu kan? Kan ada jembatan panjang kan? Ini gue kayak berasa di San Francisco nih gitu kan, panjang. Ternyata itu Suramadu bro. Makan bebek Di Madura. Gua diajak makan bebek, udah acara dari pagi, sorenya lapar mau makan bebek. Ini perkara makan bebek doang nih ya. Perkara makan bebek udah ikut aja. Gua udah cranky buat Ica, udah kayak gila nih Arif ya, ngajak ribut apa ya? Lu tahu Ica kalau cranky kayak gimana ya? Lapar soalnya kita. Ya soalnya kan kalau misalkan orang mau ke Surabaya makan bebek, mana bebek Sinjai gitu. Iya Sinjai. Nyampe nih jeger. Ya Udah 2 jam. makan. Enak nih, enak, puas lah makan. Balik ke hotel. Baliklah ke hotel. Yang lebih anjing lagi adalah ternyata bebek Sinjai buka cabang depan hotel gua. Tapi Gimana caranya gue diajak ke Madura 2 jam perjalanan di saat lapar, kalau di depan hotel gue ada bebek yang sama. cuma experience-nya beda kan? Experience ngeliatin Suramadu maksud lo? Iya. Ngeliatin tuh baut-baut yang udah pada kagak ada. Lihat baut kagak ada bautnya nih gitu. Ya tahu sendirilah. Seberang Madura. Di magnet ya. Di magnet. Tapi kan kayak nggak gitu juga bro. Tiba-tiba kayak iya sih, enak sih gua akuin. Ya, kita habis ini mau ke bebek Sinjai, Pak. yang deket aja, yang deket. Itu. Nah, sama ada satu lagi, Rif. Gue pernah nanya lu nih, Rif, lu ngajak gua makan apa sih, Rif? Gitu. Ayam yang dibalutin sama krisantemum. Bukan. Krisantemum sih. Terpesan. Krisantemum. Iya. Jauh banget. Aroma maksudnya. Yang mana ya? Akhirnya kita makan di situ. Enggak ketemu. Iya, nggak ketemu. Ya pokoknya itu ada. Iya, ayam nggak. Itulah salah satu contoh ingat rasa, lupa nama. Oh, Itu bener. yang kayak Ya, itu sebenarnya awal-awal mula kenapa kita lupa nama ingat rasa. Karena Dari situ rasanya inget ayam. tapi namanya apa gitu. Ya pokoknya semacam Kalau ngulang datang lagi gitu, wes, ya udah kita ngomongin nomor loker aja udah gampang. ya maksudnya kalau kerja kan ada loker. Iya, waktu itu gua kerja kan Pasti lupa nama. Iya. Pasti lupa nama. Iya benar. Cuma Soalnya rasa ayamnya tuh ingat, ya. Soalnya gue biasanya kalau misalkan masuk loker kerja gue selalu taruh gelang sini. Enggak, sama ganti sendal. Enggak, kalau Iya. kita datang Nah. sepatunya ganti sendal. Iya, maksudnya biar nggak ini, Sa. Jadi kalau masuk area roasting kan kita harus Oh, iya. hygiene kan. Betul. Jadi kadang-kadang tuh sepatunya harus dicopot ganti sendal. Sendalnya sendal khusus. Kayak kemarin kita di Korte inget nggak? Oh, iya. Nah, kayak gitu. Jadi harus ada sendal khusus yang masuk area ruangan itu. Tapi kita boleh juga kalau misalkan kita Sama bajunya ganti kimono. Enggak, maksud gue iya. namanya Ya baju-baju inilah. Maksudnya baju-baju pabrik. Ya, baju-baju. Ya, baju Aku itu. nyebutnya baju kimono. Oh iya. Baju kimono. Sama kadang-kadang kita dikasih helm. Nggak, maksudnya ini. Haircap. Ya itu. Safety ya. Ya buat safety itu. Jadi Mau bola vendor nggak? Kan ditanyain mau pesan apa dulu tehnya? iya. Mau teh Chamomile. chamomile, lavender, mentol, eucalyptus. Udah empat. Ya. Udah itu doang Ya. semua tempat. Ya. Jadi sebenarnya waktu di tempat ayam itu memang mereka menunya itu. Menunya ada tadi ada lavender, ada apa memang. Minumannya. Iya. Ayamnya ayam gitu. Terus maksudnya kayak pas jualan pun ada paket-paketnya juga kan ya? Ada, iya, benar. Iya. Ada yang ruby, maksudnya ini apa? Paket yang maksudnya yang paling bagus itu ya, yang campur-campur gitu kan. Oh kayak platter gitu. Iya, enggak paket nasi ayam kayak di McD itu kan ada ya Oh, iya. paket satu. Nah, kalau dia namanya beda nih. Benar. Kayak ada ruby gitu, Ruby. ada platinum. Sama diamond. Ya, itu maksudnya kayak paket. Berdasarkan permata, semakin tinggi permata semakin mahal. Iya, jadi kayak kualitas ayamnya tuh ada yang ruby tuh biasanya ayam dari Zimbabwe. Zimbabwe. Ya, yang bawahnya ini biasanya dari Pantai Gading. Pantai. Dia ayamnya agak hitam gitu loh. Hah, maksudnya?
ayamnya kan dari Simbab Pantai Gading kan orang. Ayam dukun maksud lu? Ayam cemani. Iya itu. Oh iya. Nggak boleh, itu nggak boleh dimakan tahu. Katanya apa? Darahnya hitam dia, Rif. Iya terus kenapa hubungannya? Iya nggak boleh lah, kalau darahnya hitam gimana? Dia udah fermented. Wet process tuh. Ya gitulah pokoknya. Jadi emang kadang-kadang kalau kuliner di Surabaya gue nggak bisa jauh dari Arif sih. Karena maksudnya Arif yang lebih pengalaman untuk. Soalnya waktu itu kayak gue pernah juga maksudnya nanya-nanya soal kuliner-kuliner yang Rif, ada tuh makanan apa sih yang deket Carrefour enak banget, ada lah pokoknya sebuah tempat makan. Ayam juga. Ayam juga ya. Cuman ayamnya dari Uzbek. Kalau nggak salah. Maksudnya jauh banget. Iya. Jadi ayamnya itu broiler. Itu import langsung dari Uzbek. Oh, maksudnya berarti dia nggak gemuk ya sebenarnya, tapi kayak lebih ya. Gemuk. Oh iya. Berisi. Tapi agak mahal. Karena impor. Itu tadi. Warna ayamnya putih tapi. Putih. Putih banget. Putih banget. Kayak moncong-moncongnya ada merah atau pink apa coklat? Lebih ke pink sih. Oh ini yang sininya kan, jenggernya kan ya? Jenggernya. Gitu. Tapi kalau dimasak kan semua sama gitu kan ya. Ada keremesannya juga. Iya. Terus sekali doang tuh? Nggak, maksudnya makannya sekali doang. Nggak bisa nambah? Bisa. Lu tawarin, lu mau nambah apa? Hamburger atau hotdog? Oh. Jadi dia selain jual ayam juga jual hamburger juga, hotdog juga. Gitu. Itu menarik sih sebenarnya, kayak pengetahuan kulinernya Arif Rahman ini. Arif Blend, namanya Arif Rahman sebenarnya. Ini memang luas banget ya. Jadi sampai mungkin kalau di kopi ada namanya Q-grader. Kalau Arif ini mucilage grader sebenarnya. Jadi sebenarnya teman-teman kalau tahu kita lagi ngejok seperti ini tuh semua bercanda ya. Ini hanya semacam hanya sebatas biar nggak bosen ngomongin kopi. Bukan, ini sebatas kayak kebayang nggak sih kalau kayak Yonglex karakternya bad boy gitu, tapi kayak baik. Iya, ini cuman kayak apa sih namanya kalau kayak gitu, framing ya, apa sih? Image. Ya, image yang dibentuk sama Arif itu memang seperti itu. Jadi lucu, liar sama apa lagi ya? Udah cukup lucu dan liar. Iya, lucu dan liar lah ya gitu ya. Ya pokoknya gitu lah, teman-teman. Gitu, Rif. Jadi kayak udah panjang ya kita ngobrol ya, udah cukup lah ya. Udah 2 hari apa kita? Iya, sebenarnya kalau ngobrolin lebih banyak sih bisa aja, cuman takutnya nanti apa? Udah sejam ya? Iya, takutnya nanti maksudnya kan Arif juga lagi mempersiapkan sesuatu nih. Jadi mungkin pertanyaan terakhir nih, Rif. Gua takut nih. Pertanyaan terakhir. Enggak ada apa-apa. Iya, kira-kira lu jadi ngajak gue? Enggak, bukan. Maksudnya bukan. Jadi dong. Kan tahun ini kan lo nggak ikut kompetisi. Ya. Lo bilang sama gue kemarin, bro, gue tahun ini nggak mau ikut. Gue juga bilang sama lo kan, gue nggak ikut tahun ini. Terus akhirnya lo bantuin gue juga. Terus lo ngelihat kompetisinya ternyata makin kesini makin fair lah, makin kompetitif dan makin seru gitu ya. Apalagi nanti denger kita kan Indonesia bakal punya event sendiri tuh, namanya ICF kan, Indonesian Coffee Festival. Kayak MICE-nya versi Indonesia gitu. Jadi menarik banget. Nah, kita kalau ngomongin agak menyerempet ke industri sedikit, Rif, gitu ya. Maksudnya apa sih yang maksudnya kayak lo kan udah pernah juara 1. Iya pernah gak sih? Is ya, dulu banget ya. Iya. Lu pernah juara 2 nasional, lu juga pernah ikut kompetisi genre lain. Terus lu punya coffee shop, lu punya pengikut yang cukup loyal. Iya kan? Kayak band aja. Iyalah, lu kan lu di Jakarta disamperin ke Jakarta. Lu di mana lu disamperin gila. Arif itu gila lo. Beneran lo. Acara kemarin tadi malam masa dong aku. Banyak banget loh. Semalam acara yang bikin rame itu masa-masanya Arif yang semua tuh anak band. Rambutnya gonjes-gonjes. Gondrong deso. Deso. Iya. Gondrong kampungan. Jadi what's next, Rif? Asik. Pertanyaan biasa. Apa nih selanjutnya, Rif? Balik ke kompetisi lagi kah? Ya, tidak menutup kemungkinan. Lu nggak bilang lu berhenti ya? Enggak, lu istirahat. Gitu. Tapi kalau lu lihat ngomongin kompetisi gitu ya, maksudnya kayak lu pelajaran apa sih yang lu ambil sampai lu bisa istirahat dulu? Kan lu kan nggak pernah berhenti kan? Lu nggak break kan dari 2013? 14. Oh 14 ya? 14 yang di Kelapa Gading, Pulau Gading. Pantai Gading. itu berhenti karena transisi pindah ke Tanah Merah kan waktu itu. Oh iya benar. Saya bantuin gue juga kan lo sebenarnya waktu gue di final. So, what's next? Kompetisi masih mungkin. Be prepare teman-teman yang mau ikut kompetisi. Masih mungkin kompetisi. Akan ada Arif. Sama apa lagi? Aku sedang mencari
satu hal yang baru, nggak tahu apa. Belum tahu sih, belum nemu. Jadi tiap malam tuh mau tidur tuh mikir apa ya? Lu kalau mau tidur mikir? Mau tidur. Kalau gue mau tidur biasanya kan ada tuh Kan kita pernah tidur bareng. Terakhir bapak mau tidur pakai masker. Iya betul. Apa berarti apa yang kira-kira lu jadi content creator kan gue lihat lu sekarang juga kan Ya ini mungkin. nah menarik nggak? Iya menarik. Iya kan sedangkan fans lu banyak dalam banget. hidup dalam aku berkonten dari berubah nama jadi Arif Glenn, insight paling banyak ya hal konyol ini. Iya. Ya bapak agak yang nyuruh. Wah, Enggak. Bapak agak apa ya namanya? Enggak, gue cuman mau bikin. Iyalah. Gue cuman mau lu konsisten. Gue cuman ingin kasih tahu. Jadi Arif tuh sebenarnya menurut gue kan banyak orang yang udah ngomongin serius-serius lah ya. Kopi Iya. serius banyak. Harus kopi tuh nggak, maksudnya gini, industri kopi takutnya kalau semua orang approach-nya hal-hal yang serius, walaupun bukannya kita nggak serius bercanda ya, tapi maksudnya gue pengen orang tuh lihat industri kopi tuh fun gitu, nggak pressure masuk ke kopi tuh karena mereka melihat kayak semua hal-hal harus diukur benar, itu benar. Cuman maksud gue supaya dapetin orang yang ternyata tidak terlalu interest dengan hal-hal yang teknis, approach-nya kan harus lewat something fun, gitu. Bener. Dulu waktu aku berangkat ke Jakarta bahkan ngobrol sama Aga aja canggung, malu. Dulu aku anaknya pemalu banget. Putri maling disentuh, aku yang kuncup. Nggak, beneran. Aku nggak bisa ngomong kayak gini. Aku tuh berani ngomong dan berani kayak menata bahasa semenjak kita kelas bareng. Oh iya. Kita ngajar kelas bareng. Iya. Kayak gimana sih kalau ngajar agak kelas gitu? Oh gitu. Iya. Jadi pernah ngajar lah kita ngajar barista. Kita bikin sekolah barista dulu kan di Tanah Merah. Iya kan? Yang maksudnya bonusnya lumayan juga kan waktu itu kan? Hah? Kok ketawa? Lumayan di awal doang. Yang belakang-belakang dari percaya rezeki. Rezeki kita ganti tempat lain. Tapi emang beneran diganti. Iyalah. Percaya itu. Maksudnya kenapa memang nggak dibayar? Terakhir kan dibayar. Iya, terakhir nggak dibayar. Ya udahlah nggak apa-apa. Ya, Ilmu itu kan nggak perlu harus semua. Namanya ilmu jariah. Iya benar. Dapat uang, dapat pahala, tapi tetap butuh uang sih. Ya tapi kan dipakai terus nih sama orangnya sampai sekarang kan. Iya benar. Iya kan kita loh coba salah satu Cuman diubah dikit lah. Iya, enggak tapi bukan itu. Maksud gue salah satu orang yang pernah jadi murid kita saat kita ngajar, iya. sekarang punya coffee shop yang cukup besar di Surabaya. Plus dia jadi eksportir juga. Ingat kan lu si Kevin punya Katura, akhirnya bikin coffee shop namanya Katura. Sampai selama kita ketemu dia tuh kayak, wah ini mereka berdua yang ngajarin. Emang kan bener gitu. Kita berdua waktu itu yang coba buat sharing tentang apa yang kita tahu di dalam kelas tersebut. Akhirnya sekarang kan ilmunya dipakai terus, Rif. Itu pahala ngalir terus. Ya, makanya lu melakukan hal-hal yang berdosa karena lu tahu kan pahala lu ngalir terus gitu kan. Jadi biar balance. Iya benar. Iya, biar balance. Berarti sebenarnya juga kalau kita nggak sholat tetap dapat pahala. Ya nggak juga. Oh, iya. Nggak usah ngomongin agama lah. Oh iya benar. Jangan dong. Sholat mah harus lah, tapi kan nggak perlu harus sholat itu direkam. Iya benar. Iya nggak usah. Kan gue nggak mungkin bilang tiba-tiba, gue sholat ya nggak usah. Iya. Biar kita sama Tuhan aja. Bener. Itu ritual men. Iya benar. Biar cukup. Tapi kan lu juga kan kalau lu pernah punya mindset kan, gue tuh suka banget bantu orang-orang gitu. Maksudnya. Jadi kadang-kadang kalau gue pergi ke satu restoran itu tuh, ya, lu juga bantu semua karyawan-karyawan di situ kan? Harus ngasih tips. Iya, ngasih tips. Bener. Kalau kita nggak ngasih kerjaan ke orang, kita harus mikir jauh. Misalkan kita nggak datang ke tempat restoran ayam yang tadi ya. Iya. Kan dia nggak. Kan kalau misalkan dia nggak kerja, dia bisa nyopet. Bener. Dia bisa ngerjain hal yang nggak. Bener. Dia nggak punya pengunjung. Terus akhirnya nggak punya penghasilan. Iya bener. Nggak seru kan? Jadi dari mana gitu? Dari lu. Berarti kompetisi masih akan jadi salah satu next project lo. Ya. Terus mungkin lo akan bikin konten-konten yang menghibur. Ya. Yang bentuknya adalah fun Ya. versi lo. Ya. Terus habis itu mungkin nggak tahu Visma mungkin ekspansi atau bikin project besar lagi. Ya. Amin. Oke, thank you banget nih Rif. Gue udah cerita banyak hal. Teman-teman semoga bisa ngambil yang positif aja ya. Maksudnya kadang-kadang kalau positif kita surprise ya. Ya benar. Jadi maksudnya kadang-kadang kalau tiba-tiba dikasih tahu positif nih, surprise dong. Kaget kan? Nggak maksudnya, hah? Kalau zaman dulu tuh tidur nggak bisa, nggak enak. Iya dong, Iya, ya kan. Kadang-kadang gitu. Makanya ambilnya yang bagus-bagus aja, gitu. Ada pesan Rif mungkin? Nggak ada? Jangan sering main lato-lato.
Oh, kenapa Soalnya tuh? Berisik dan bahaya. Iya, betul. Masa biji dibentur-benturin? Iya, betul. Iya, maksudnya lato-lato kan berisik kan. Iya, betul. Resikonya banyak. Ya udah. Oke lah, kalau gitu kayaknya teman-teman udah capek juga dengerin lu, Rif. Ya. Oke, terima kasih sudah nonton Sudut Cerita kali ini. Sampai ketemu di konten sudut cerita. Ulang. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton konten Sudut Cerita kali ini bareng sama Arif Blend. Sampai ketemu lagi di konten Sudut Cerita berikutnya. Yes! Cheers!